Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekarang kita akan lanjut pada kompetensi dasar 3.2 tentang menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Materi pembahasan hari ini ada pada bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, kita awali dengan doa agar Tuhan senantiasa memberkati kita dengan rahmat pengetahuan yang baik untuk bisa memahami materi yang dibahas. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah mempelajari materi hari ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai ada 2 poin. Poin yang pertama, memahami kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang kedua, memahami hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Pembahasan kita yang pertama yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sebagai awal kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cobalah kalian lihat dan baca secara cermat naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita lihat, Undang-Undang Dasar ditulis dalam sebuah naskah. Nah, jadi ini naskahnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar tidak tertulis merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum dasar tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar Negara juga disusun secara teratur. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak awal dirumuskan telah mengalami perubahan atau amandemen. Nah, sebelum perubahan atau amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 3 bagian: pembukaan, batang tubuh, dan pasal-pasal penjelasan. Setelah amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari pembukaan dan juga pasal-pasal.
ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemenkan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembahasan yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Perhatikan kedua naskah tersebut. Nah, ada naskah proklamasi dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut? Benarkah proklamasi memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut, yaitu proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea ketiga pembukaan memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan juga terdapat pada alinea pertama, diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu di alinea yang kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga di alinea ketiga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, alinea pertama sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Kesimpulan, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke anak-anak, cukup sampai di sini materi pembahasan kita. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Salam sehat, Tuhan memberkati.